Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, pada kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana cara kita mengelola emosi dalam Islam. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, masya Allah ya. Jadi pengembangan teknologi ya. Kita lihat sekarang kadang-kadang manusia tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, kadang kita lihat berita-berita di televisi ataupun di media massa bagaimana banyak kasus-kasus ya, kenakalan remaja, kasus-kasus misalnya peristiwa bunuh diri atau peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau peristiwa peperangan pembunuhan di mana-mana atau kekerasan di mana-mana. Itu semua tidak terlepas dari masalah emosi seseorang. Nah, bicara masalah emosi, Islam sebenarnya punya solusi. Kita tidak jauh-jauh mencari solusi tersebut. Kita mengambil solusi itu adalah figur dari Rasulullah kita, uswah kita, Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri teladan bagi kita. Bicara masalah emosi, berbagai macam emosi-emosi tersebut. Ada emosi sedih, ada emosi gembira, ada emosi penyesalan, ada emosi rasa takut, ada emosi rasa hasad atau dengki. Bahkan ada emosi yang sifatnya memang tidak hanya bersifat negatif saja, ya. Karena orang kalau bicara masalah emosi hanya terpikir pada pikiran kita adalah emosi itu adalah hanya berpikir pada hal yang sifatnya adalah emosi marah atau negatif. Pada emosi itu masya Allah ya, kita senang itu juga emosi, kita sedih itu emosi, rasa takut emosi, rasa penyesalan emosi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengelola emosi yang bermacam-macam emosi tadi? Kita lihat figur Rasulullah. Rasulullah pernah mengalami masa-masa rasa takut. Pernah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, ya, ada rasa takut ya ketika ada malaikat datang ya yang mengatakan Rasul akan diangkat sebagai rasul, yang mengatakan itu bacalah, tapi tidak bisa membaca. Waktu itu Rasulullah ada rasa takut. Setelah itu bagaimana Rasulullah dengan emosinya rasa takut tersebut ya ditenangkan oleh istrinya bernama Siti Khadijah ya. Nah, setelah itu bagaimana rasa takut tersebut akhirnya diiringi dengan rasa percaya dan yakin bahwasanya Rasulullah akan diangkat menjadi seorang rasul. Jadi rasa takut itu adalah rasa takut yang memang sering kita hadapi. Tetapi rasa takut itu adalah setelah rasa takut itu kita kendalikan, kita kelola rasa takut itu, insya Allah rasa takut itu akan membuahkan suatu keberhasilan. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya emosi rasa sedih ya. Nah, Rasulullah juga pernah mengalami masa-masa sedih ya. Ketika Rasulullah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Siapa orang yang dicintainya? Yaitu istrinya Siti Khadijah. Setelah itu pamannya, maka dia katakan tahun-tahun duka cita. Nah, setelah itu Allah memperjalankan Rasulullah ya, memperjalankan Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, bagaimana perasaan emosi sedih tersebut tidak perlu larut, tetapi Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj Allah memperjalankannya. Bagaimana dengan adanya perintah sholat, jadi hal-hal yang positif tetap didapatkan dari peristiwa ataupun emosi sedih tersebut. Kemudian ada lagi peristiwa emosi yang bersifatnya bahagia atau girang. Padahal Rasulullah itu tertawa tersenyum ya ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan pernah bisa masuk surga? Kemudian kata Rasulullah sambil tersenyum, nek, di surga nggak ada nenek-nenek, karena di surga itu orangnya muda semua. Sambil Rasulullah tertawa tersenyum ya, bagaimana Rasulullah itu bercandanya ya, mengelola emosi daripada si nenek ya, tetapi dengan memberikan kata-kata yang luar biasa, motivasi luar biasa. Saya berkata, nek, di surga tidak ada nenek-nenek, yang ada adalah wanita-wanita muda. Insya Allah nanti nenek akan menjadi wanita muda yang berusia 33 tahun, karena penghuni surga rata-rata berusia 33 tahun. Insya Allah. Ada lagi rasa emosi ya, marah ya. Benar ya, ketika Rasulullah berjalan dengan anaknya, setelah itu ada yang melempari kotoran ontak kepada Rasulullah ya. Kemudian ketika itu anaknya Fatimah marah, kalau Fatimah mengatakan kalau Rasulullah itu mau ya bisa berdoa kepada Allah untuk senantiasa membalas keburukan daripada orang-orang kafir. Tapi Rasulullah dengan emosinya yang bisa ditata dengan baik, dikelola dengan baik,
Rasulullah tidak marah, tidak membalas, bahkan mengatakan ya kalau saat ini mungkin mereka tidak bisa menerima dakwahku, menerima ajaranku gitu, tapi insya Allah mungkin mana tahu nanti anak cucunya ke depan akan menerima dakwahku. Masya Allah ya, banyak emosi-emosi yang kita bisa lihat dari pribadi Rasulullah, yang bagaimana Rasulullah itu bisa mengelola emosinya dengan baik ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam bisa mengelola emosi? Jadi yang pertama kali kita tidak jauh-jauh kembali kepada keimanan kita kepada Allah dan mengikuti contoh Rasul. Ketika keimanan kita kepada Allah, ketika emosi kita mau marah, kita mengendalikan diri, ya kan? Jangan marah-marah kita adalah marah-marah yang akan memberikan energi negatif ataupun memberikan kerusakan. Nah, kemudian juga ya dalam hadapi masalah-masalah, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita jangan mudah cepat putus asa. Ya, ada bahkan orang akhirnya tidak mau berjuang lagi, tidak mau bergerak lagi karena dia putus asa. Dia tidak bisa mengelola emosi yang baik adalah bagaimana dia terus optimis, dia jatuh, dia bangun lagi karena dia tahu ini takdir Allah. Ketika ada musibah, ada sesuatu yang tidak dia peroleh, tapi dia yakin nanti ada takdir yang baik akan dia peroleh. Kemudian banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita bisa mengelola emosi ini dengan kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengelola emosi kita, karena dalam Islam ketika seseorang mengelola emosi dengan baik, dengan keimanan yang baik, dengan kembali kepada Allah, mengikuti Rasulullah, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, bisa mengelola emosi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.